postingan ini tuh gimana sih? Jet 11 kan? Ya, yuk, kita tuh sampai 3-3. Cok, lihat bentar, Cok. Atas seluruh bumi. Shalom teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai ibadah ini, dimohon kepada teman-teman untuk on kamera ya. Kita akan memulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Hai Kristen Nyanyilah. Rekan-rekan remaja yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami sering menyakiti hati Tuhan dengan kata dan juga perbuatan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosa di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Teman-teman dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Esa. Tapi sebelumnya mari kita kembali angkat satu pujian yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Maaf, lagunya diganti jadi Kita Harus Membawa Berita. Dipersilahkan kepada Pendeta Esa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberi kami hikmat, sehingga setiap kebenaran firman-Mu sungguh dapat tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan menolong kami selalu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman di dalam segala keterbatasannya. Tuhanlah yang memampukan, Tuhan yang melayakkan, dan Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu melalui hamba-Mu, sehingga kami semua dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan remaja yang terkasih, hari ini ibadah kita bernuansa secara khusus karena kita saat ini akan juga mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang seharusnya jatuh pada tanggal 17 hari Selasa nanti, tetapi kita melakukannya pada hari ini. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pertama saya mau teman-teman untuk bisa menuliskan di kolom chat, menurut kalian apa sih yang kalian rasakan sebagai hal yang negatif tentang kehidupan di Indonesia? Berikan alasannya. Saya tunggu chatnya, silakan ngechat ya. Apa sih yang negatif menurutmu tentang kehidupan di Indonesia beserta alasannya? Ya, yang negatif. Yang negatifnya apa nih tentang kehidupan di Indonesia yang kamu rasain sebagai remaja?
Wah, jangan susah nih kita menemukan yang negatif, berarti positif semua nih kayaknya nih. Adakah yang menemukan menurutmu itu negatif? Oke, ada rasis terjadi di sekolah, di lingkungan rumah, suka dibedakan dari agama dan warna kulit. Ya, itu hal yang negatif. Padahal kita diminta untuk bertoleransi. Kita juga punya semboyan kan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi satu juga. Cuma dalam pelaksanaannya kerasa banget ketika kita dibedain satu sama yang lain gitu ya. Itu juga Keisha juga bilang perbedaan agama. Betul, padahal kalau secara undang-undang dari Undang-Undang Dasar itu sebetulnya kan sudah dijamin bahwa kita semua punya kebebasan di dalam beragama. Tetapi pada praktek hidup sehari-harinya memang itu jadi susah banget. Oke, macet. Ya, karena jalanannya cuma segitu-gitunya gitu ya. Terus ya pasti macet. Transportasi umumnya belum betul. Hal negatif kehidupan yang ada di Indonesia, pergaulan bebas dan aksi korupsi. Oke, masih seumuran atau lebih, pergaulan aksi korupsi dari hal-hal yang kecil. Ya, korupsi itu dimulainya enggak dari transaksi yang miliaran atau triliunan rupiah. Korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau disuruh belanja ke warung sama mama, beli telur harganya 13.000, dikasih uang 15.000, pulang-pulang nggak ada uang kembaliannya. Yang 2.000-nya kemana? Pakai jajan. Nah, itu korupsi hal yang kecil itu. Ya, kalau mau bilang dulu dari awal, mah, kan telurnya kalau ada kembaliannya boleh nggak dipakai jajan. Nah itu betul kalau bilang dulu, kalau nggak bilang itu korupsi dari hal yang kecil. Kesenjangan sosial, masih banyak orang yang salah menggunakan kekuasaannya. Oke. Ya, perbedaan status sosial karena juga berbeda kesempatan ya, ketika yang ada orang-orang yang berkesempatan mendapat pendidikan yang baik, sementara sebagian besar orang pendidikannya kurang baik, lalu yang pendidikannya kurang baik otomatis tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya, jadi ada kesenjangan sosial. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang dapat melihat hal-hal yang negatif. Kalau hal-hal yang positif sekarang, coba ditulisin hal positif dalam kehidupan di Indonesia sama alasannya. Adakah yang positif? Positifnya banyak tempat wisata, ya jelas aja banyak. Orang Indonesia itu negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, banyak tempat wisata, tapi persoalannya juga pengelolaannya gimana. Tapi betul banyak tempat wisata. Hal positif masih banyak. Orang yang ramah, peduli terhadap lingkungan, manusia dan makhluk hidup lainnya. Keramahan orang Indonesia itu diakui oleh orang-orang dari luar negeri sih. Kalau orang-orang Indonesia itu ramah, ketemu orang senyum, gitu ya. Orangnya murah senyum, tuh.
beberapa masih ada yang bertoleransi, iya, gotong royong, ramah, betul ya. Jadi keramahan itu kayaknya jadi ciri ya. Saya berharap bahwa itu bukan sindrom minoritas, dalam artian merasa bahwa bangsa lain jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Misalnya nih ya, ramah-ramah sama orang bule, kenapa? Wah, kalau bule mah hebat bahasa Inggris. Ya iya, orang dari brojolnya diajak ngomong Inggris. Ya kita dari lahir ngomongnya bahasa Sunda, bahasa Batak. Ya jelas kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi jangan jadi sindrom minor. Wah bule gitu ya, wah hebat itu, tunduk-tunduk, ya sama juga dia manusia. Tapi keramahan kita itu, biarlah itu lahir dari naturnya kita sebagai orang Indonesia. Ya kita ramah sama semua, ya kita menyambut semua orang yang ada di sekitar kita sebagai bagian dari kita. Nah, teman-teman remaja sekalian, kalau kita lihat yang positif maupun yang negatif, ini semua adalah bagian yang harus selalu dikelola oleh pemerintah kita, oleh negara. Ya, negara harus hadir di hidup masyarakat Indonesia, di hidup sehari-harinya. Coba kalian bayangin nih, ya, kalau pemerintah kita mesti mengerjakan semuanya dengan yang terbaik. Ya. Bayangin nih, kita kalau di rumah kita aja ada berapa orang sih di rumah kita? Maksimal misalkan ada 7 orang di rumah ya. Kalau yang bersaudaranya 5, ada kan yang bersaudara 5 ya? Bersaudara 5, terus mungkin ada orang tua, ada mungkin kakek nenek di rumah. Misalkan di rumah 7 orang, kayak udah banyak banget kalau 7. Ngatur orang di rumah aja susah. Untuk semua orang di rumah ngerasa nyaman, ngerasa enak, ya, ngerasa cocok. Ngatur orang di rumah belum tentu semua cocok. Ya, semua orang punya mau, ya, punya pemikiran. Coba bayangin pemerintah mesti mengatur 250-an juta orang yang beda budaya, beda latar belakang, beda pendidikan, beda kesempatan hidup, dalam artian ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di daerah gitu ya. Kayak contohnya sekarang aja di masa pandemi COVID-19 nih. Kita di Pulau Jawa akses kita untuk misalnya pemeriksaan COVID, kalau di KSA pakainya standarnya lab umum ya, bukan lab kesda. Kalau lab kesda itu kan sibuk ya, klinik-klinik umum yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Di Pulau Jawa kita, bahkan juga di rumah-rumah sakit, kita bisa melakukan pemeriksaan PCR itu ada yang hasilnya 6 jam selesai atau hasilnya paling lambat 12 jam selesai. Dengan harga yang nggak jauh beda, di pulau-pulau lain, misalnya kayak ada tenaga di GKI Pengadilan di tempatnya KSA ini yang kemarin 1 hari sebelum PPKM dia harus kembali ke Kabanjahe. Ya, dia mesti ke Sumatera karena adiknya mau sidik. Dia nggak bisa pulang sampai sekarang, nggak bisa balik ke Bogor karena mesti PCR. Dan PCR di sana ya 24 jam baru keluar hasilnya. Masih sama-sama di Indonesia, tetapi susah banget. Lalu juga ada di pengadilan ada salah seorang penatua yang sebelum PPKM pulang menengok orang tuanya di Sumba misalnya. Ya, di Sumba dia tengok orang tuanya karena orang tuanya sakit. Nah, dia menemani orang tuanya untuk pengobatan. Nah, nggak bisa pulang juga ke Bogor. Ya, dan PCR yang mesti dilakukan sama 24 jam. Bahkan di tanggal merah atau di hari libur, PCR-nya juga libur, jadi nggak bisa diambil hasilnya. Itu. Jadi beda banget ya antara apa yang terjadi di Pulau Jawa dengan apa yang terjadi di luar Jawa. Nah, pemerintah harus bisa mengatur itu semua. Bisa kebayang dong bagaimana ya susahnya atau kesulitan yang harus dihadapi. Ya, itu baru
ngomongin soal hidup bernegara, artinya soal kesehatan, soal yang umum. Belum menyangkut hal-hal yang spesifik. Nah, kalau seperti itu, bagaimana sih kita, sikap kita sebagai orang Kristen atau sebagai remaja Kristen? Teman-teman pernah dengar nggak istilah bahwa kita ini sebagai orang Kristen harus jadi berkat dimanapun kita berada? Pasti kita semua pernah dengar itu ya. Kita harus jadi berkat dimanapun berada. Nah, perkataan ini sebetulnya didasari dari janji Tuhan sama Abraham. Di Kejadian pasal 12 ayat yang ke-3b. Tuhan mengatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu berarti bahwa di dalam kehadiran kita, termasuk di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kita diminta untuk menjadi berkat bagi mereka. Untuk ini, kita nggak bisa tunggu dulu. Tunggu cocok dulu sama kita. Tunggu nyaman dulu buat kita. Tunggu bahwa situasi semua kondusif buat kita, baru kita mau berbuat lebih. Kalau seperti itu, namanya kita pamrih. Kita nggak tulus melakukannya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu dulu, baru kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berbicara kepada umat Kristen pada masa dia, yaitu umat yang ada di kota Roma. Walaupun pemerintah berbuat atau mendatangkan kesulitan bagi orang-orang Kristen, walaupun orang-orang Kristen harus menghadapi tekanan ya, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, Paulus menegaskan bahwa umat Kristen harus punya sikap yang berbeda. Yang pertama, umat Kristen itu harus punya sikap yang berbeda dengan orang Yahudi. Walaupun kita sama orang Yahudi itu sama-sama punya prinsip bahwa segala sesuatu pemerintahan itu, pemerintahan, pemimpinan, kehidupan itu dipegang oleh Allah. Tetapi kita harus menunjukkan sikap yang berbeda. Kenapa? Karena orang Yahudi pada waktu itu selalu menunjukkan sikap yang apatis dan antipati terhadap pemerintah. Sikap itu ditunjukkan dengan mereka selalu melakukan perlawanan fisik oleh kelompok tertentu, menimbulkan keributan-keributan, dan mereka punya kecenderungan tidak mau membayar pajak kepada pemerintah, karena ketika membayar pajak, orang Yahudi berpikir bahwa saya tunduk nih sama pemerintah, saya tunduk nih sama orang yang kalau orang Yahudi terbiasa mencap seseorang itu kafir gitu ya, atau kelompok orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Paulus mengatakan sikap umat Kristen harus berbeda banget dengan orang Yahudi. Itu yang pertama. Walaupun mereka mungkin secara darah atau secara suku adalah orang Yahudi, tetapi setelah menjadi Kristen atau murid Kristus, mereka harus punya sikap yang berbeda. Yang kedua, sikap yang berbeda ini pasti ada dasarnya, yaitu dari pemahaman bahwa segala sesuatu, termasuk pemerintah, itu bisa ada semata-mata karena Allah yang mengizinkan itu terjadi. Allah adalah pemilik dunia, termasuk Dia adalah pemilik pemerintahan. Di dalam mengelola pemerintahan, Allah selalu punya maksud yang baik dan adil. Hanya saja bisa terjadi bahwa manusia yang menerima amanat untuk mengelola itu sebagai pemerintah punya keterbatasan dan juga punya kelemahan. Nah, menyadari hal itu bahwa semuanya Allah yang punya, itu sebetulnya amanat dari Allah supaya hidup manusia jadi baik, tetapi yang mengelola punya keterbatasan dan kelemahan, Paulus mendorong umat untuk terus-menerus dapat hadir, memaknai bahwa dirinya tidak bisa melepaskan dari kewarganegaraannya atau dari kehidupan. Umat diminta untuk terus mendukung pemerintah.
dengan sikap-sikap yang benar, tentu saja sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak diminta untuk taat secara buta, dalam artian kalau kita diminta melakukan yang salah, kita ikut-ikut aja. Paulus tidak menyuruh begitu, tetapi Paulus tetap menyuruh kita untuk melakukan dan menjadi teladan di dalam hal-hal yang benar di kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, hal-hal benar itu dapat ditunjukkan melalui tindakan-tindakan praktis dan sederhana sebagai bukti bahwa bagi orang Kristen, ya, kekristenan dan kewarganegaraan adalah berjalan bersama. Kita bukan jadi orang-orang yang mengingkari tempat di mana kita berdiam. Kita menyambut, menerima tempat di mana kita berdiam ini. Dan Paulus memberi contoh tindakan-tindakan praktis itu adalah di dalam membayar pajak dan cukai, lalu juga memiliki rasa takut dan hormat. Nah, pajak dan cukai ini adalah satu kewajiban umum bagi warga negara untuk mensupport, mendukung pemerintah, yaitu di dalam hal keuangan yang dipakai, yang akan dikelola sehingga masyarakat memiliki fasilitas yang baik. Nah, kalau kita nih sebagai remaja Kristen gimana? Kita bisa mulai dengan menunjukkan kehidupan kita yang berbeda sebagai orang Kristen. Kalau tadi kalian mengatakan di hal-hal yang negatif misalnya, ketika terjadi rasis, ketika kita dibeda-bedakan, maka kita harus menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam artian, ya, kita tidak jatuh pada sikap dendam, emosi, atau mau membalas kepada mereka yang melakukan rasis atau perbedaan itu. Tapi justru kita diminta untuk kita bisa kemudian tetap berbuat baik sama semua. Tentu itu bukan hal yang mudah, tetapi mulailah dari hal yang sederhana. Misalkan saja tidak membalas ucapan atau bahkan tindakan. Lalu kemudian dengan orang-orang atau dengan teman-teman yang masih bisa diajak bermain bersama walaupun mereka berbeda, bukalah pertemanan yang sungguh sehingga kita dapat merasakan bahwa kita dapat menunjukkan bahwa meskipun berbeda, kita tetap bisa bermain bersama. Dan yang kemudian tentu ya kita juga diminta untuk terus-menerus bisa menunjukkan perbuatan baik terhadap mereka yang secara aktif ya melakukan bully terhadap kita. Nah, itu perbedaan yang harus kita tunjukkan. Juga ketika kita melihat misalkan di sekitar kita ada pergaulan yang bebas, ada aksi korupsi, maka mulailah dari diri kita. Bagaimana kita menunjukkan sebagai remaja Kristen nih, kita punya sikap kehidupan yang tepat dan benar. Walaupun mungkin diejek sama teman-teman kita, cupu ya, so suci, so alim. Ya. Tetapi kalau kita punya target bahwa kita mau menjadi agen-agen Kristus yang terus menambahkan daftar hal-hal positif bagi negeri ini, maka nggak usah dipikirin deh ucapan-ucapan yang kemudian merendahkan kita atau mengejek kita. Karena kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan melalui sesama kita. Nah, kita bisa memulainya. Mulai dari lingkungan sekolah kita, lalu lingkungan masyarakat kita. Di mana kalau di Cicurug, ya kedekatan kita dengan masyarakat itu jauh lebih dekat ketimbang orang-orang yang mungkin berada di Jakarta. Kita masih berelasi, bertetangga, ya kita masih terbuka satu sama lain, dan itu bisa kita lakukan perlahan-perlahan. Kita jangan hidup eksklusif, hidup untuk diri kita sendiri. Kan kita bilang kita kan gak ganggu orang, Kak.
Saya kan ya udah, saya di rumah aja. Saya kan bisa main gadget di rumah aja. Ya, itu juga bukan hal yang patut kita lakukan untuk kan saya nggak menimbulkan keributan, tetapi bukan masalah tidak menimbulkan keributannya, tetapi kita diminta hadir untuk sesama. Kita diminta menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kita juga bisa menunjukkan bahwa sebagai remaja Kristen yang Indonesia banget, kita mencintai Indonesia sebagai negara kita dengan menghidupi budayanya. Tadi teman-teman sudah mendata di hal-hal yang positif, budaya ramah, budaya peduli terhadap lingkungan. Ya, hal yang sederhana, peduli terhadap lingkungan. Ya, dengan kebersihannya, dengan kesehatannya, pakai masker, protokol kesehatan kita dijaga, itu bukti kita mencintai Indonesia. Kita nggak mau kan terus-menerus hidup kayak gini. Kita ibadah cuman dari via Google Meet, kita nggak bisa ketemu langsung, kita sekolah juga online, kita pengen bisa ketemu langsung. Mulailah mencintai Indonesia dengan menaati protokol kesehatan, supaya kita bisa segera memasuki satu hidup yang baru, ya, yang mungkin saja COVID itu nggak akan pernah hilang, tetapi kita bisa menaklukkan COVID itu. Ya. Nah, itu wujud kita cinta sama Indonesia, wujud kita bisa berbakti bagi negeri ini, peduli terhadap lingkungan, ya, itu bisa kita lakukan. Murah senyum dan ramah, ya. Mau sama siapa saja, ya sudah, kita bisa bersikap ramah terhadap mereka yang mengejek, yang membuli, yang membeda-bedakan. Kita tunjukkan, yang membeda-bedakan itu kamu loh. Kalau saya tetap mau bergaul, berteman dengan kamu. Toleransi, gotong royong, ramah, dan dikatakan nih, ya, aksi sosial membantu sesama. Ketika kita mencintai Indonesia, kita juga mencintai orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita menemukan mereka di dalam kesulitan dan kita bisa berbuat sesuatu, mari kita mulai melakukannya. Firman Tuhan selalu menunjukkan pada kita, bukan besar dan banyaknya yang kita perbuat, tetapi ketulusan dan kesungguhan kita. Itulah yang berarti di hadapan Tuhan. Teman-teman, tahukah teman-teman slogan untuk ulang tahun NKRI pada tahun ini? Slogannya adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita bisa menjadi bagian dari remaja-remaja yang tangguh, karena Kristus memampukan kita. Jangan memandang pada sikap orang terhadap kita. Pandanglah terhadap Kristus yang akan terus menolong kita. Sehingga, ya, kata slogannya belum beres tuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita menjadi bagian untuk menumbuhkan Indonesia menuju kepada kehidupan negara yang jauh lebih baik dan jauh lebih mensejahterakan masyarakatnya. Ambil peran di dalamnya dengan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Mari rekan-rekan remaja sekalian, kita bersatu di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami.
Kami ingin bersyafaat untuk bangsa dan negara kami yang pada tanggal 17 nanti merayakan ulang tahun yang ke-76. Kami percaya bahwa selama 76 tahun Tuhan juga berkarya, bekerja, dan memimpin kehidupan bangsa kami. Sekalipun ada berbagai masalah dan tantangan, kami percaya kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu senantiasa dirasakan dan dialami oleh bangsa Indonesia. Sehingga dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Secara khusus Tuhan pada saat ini ketika pemerintah berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menyelenggarakan PPKM memang tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Karena ada orang-orang yang merasa terhalang, terhambat, dan merasa disulitkan dengan keputusan ini. Tolong Tuhan, mampukan masyarakat Indonesia untuk dapat mendukung pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan ini dengan kesediaan untuk mengambil bagian, menjaga protokol, dan juga turut menjaga kehidupan mereka masing-masing sehingga pemerintah dapat melonggarkan kebijakan PPKM ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk dapat menghadirkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Baik itu buat mereka yang terkena COVID maupun juga mereka yang menderita penyakit-penyakit lainnya. Tolong ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Mampukan untuk setiap anggota masyarakat saling terbuka satu dengan yang lain, saling menerima perbedaan yang ada, dan bergandeng tangan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang saling mengasihi, saling menopang dan menolong satu dengan yang lain. Termasuk mampukan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya menjadi agen-agen awal di mana kasih persahabatan itu terasa di lingkungan masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja kami GKI Cicurug. Tuhan, tolong supaya GKI Cicurug dapat terus meningkatkan pelayanan walaupun di masa sulit ini. Kami juga mengingat untuk kebersamaan GKI Cicurug dengan masyarakat baik di Gang Kongsi maupun juga di area sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kebersamaan dengan masyarakat ini semakin hari semakin akrab dan dekat. Sehingga kehadiran gereja yang menjadi berkat itu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kami juga secara mau berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan baru yang saat ini sedang mendekati tahap akhir. Tuhan, biarlah gedung ini dapat diselesaikan dengan baik, dan kami juga berdoa untuk kebutuhan dana yang masih harus dicukupi terkait dengan pembangunan ini, supaya dana itu kami juga bisa peroleh. Kami percaya Tuhan akan menyediakan melalui umat Tuhan. Kami mau berdoa untuk Komisi Remaja GKI Cicurug, untuk kebersamaan di dalam Komisi Remaja, biarlah kami bisa saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga mengingat untuk kami di kelas yang baru ini, di semester baru ini, tolong Tuhan supaya kami dapat belajar dengan baik, kami dapat bersungguh-sungguh, walaupun masih belajar online, tetapi kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Kami juga mengingat untuk keluarga dari teman kami Kesia yang saat ini sedang masih dalam keadaan isoman. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan yang terutama Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga keluarga Kesia boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kami juga memohon Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik untuk kami dapat mengerjakan setiap
hal yang Tuhan percayakan pada kami. Beri kami damai sejahtera Tuhan, beri kami sukacitamu Tuhan. Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami, biarlah kami juga membawa damai sejahtera Tuhan di dalam hidup keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping di tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan ini. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, dan Engkau yang memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Doa ini kami hanturkan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali angkat satu pujian berjudul Yesus Memanggil. Kita berjalan sama-sama.
Rekan-rekan remaja yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh untuk kita semua. Dipersilahkan Warta. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama mengenai metode pengumpulan persembahan. Sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug mengimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja melalui pengumpulan persembahan dengan cara yang pertama, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Cicurug. Atau persembahan dapat dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Persembahan juga dapat dikirimkan ke gereja dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop tertutup lalu dikirimkan ke kantor gereja. Yang selanjutnya diingatkan untuk ibadah kopdar yang akan kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan yang terakhir jangan lupa teman-teman Korem untuk selalu mengingatkan teman-teman yang undur. Terima kasih. Ada lagi pengumuman kah dari rekan-rekan yang lain? Ada apa bentar ya? Oke, silakan Marta. Jangan lupa absen ya teman-teman. Terus untuk petugas minggu depan WL-nya Amelia Purba dan Wartanya Leo. Pemandunya Maria Miracle sama Indi. Terima kasih. Absen jangan lupa ya rekan-rekan, sudah ada di kolom komentar atau apalah itulah namanya, kolom chat, bisa di situ. Dan sekali lagi diingatkan rekan-rekan untuk yang yang hari ini mungkin belum hadir, tolong diingatkan, dibantu teman-temannya gitu ya. Kita bersyukur kehadiran kita sudah semakin meningkat dari minggu ke minggu. Dari yang tadinya masih di angka 10 sampai 20, sekarang sudah mencapai 20 sampai dengan 30. Dan juga bersyukur proses renovasi gedung pelayanan, ada ruang koremnya juga sudah hampir selesai. Terus dukung di dalam doa dan dana rekan-rekan sekalian terkait dengan informasi persembahan seperti tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Barangkali ada pengurus ada tambahan yang lain, silakan. Kalau sudah tidak ada lagi,
ibadah kita selesai. Terima kasih kepada Pendeta Esa yang telah membawakan firman. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan ibu sekeluarga. Sampai bertemu di minggu depan rekan-rekan sekalian. Nah, tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkati ya semua. Dadah.